Islam menganjurkan agar masing-masing individu merahasiakan setiap dosa dan kesalahan yang pernah seseorang lakukan. Bahkan Nabi SAW melarang keras untuk menceritakan perbuatan maksiat yang pernah seseorang lakukan dalam kondisi sendirian dan tidak ada seorang pun yang tahu. Menceritakan maksiat bisa menjadi sebab Allah Ta'ala tidak memaafkan kesalahannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, aku telah mengingatkan kalian untuk berhati-hati pada batasan-batasan Allah. Barang siapa terjerumus dalam perbuatan yang jelek, hendaknya ia menutupi dirinya dengan tirai Allah. Karena barang siapa memberitahukan perbuatannya kepada kami, maka kami pasti akan menegakkan ketetapan hukum Allah atasnya." Hadis riwayat At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Al-Athar, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Al-Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Dari hadis tadi kita tahu bahwa siapapun yang terjerumus dalam maksiat, hendaklah ia tutup dengan tirai Allah. Jangan ia tampakkan apa yang telah ia perbuat, lalu bersegeralah bertobat dan menyesali perbuatan maksiat yang ia lakukan. Pendapat yang paling kuat menurut para ulama, siapa saja yang terjerumus dalam maksiat atau terjerumus dalam dosa yang semestinya terkena hukum had, maka baiknya ia menutupi dirinya dan segera bertobat. Cukup antara dirinya dan Allah saja yang mengetahui dosa yang pernah diperbuat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Jika Allah menutupi dosa seorang hamba di dunia, maka Allah akan menutupinya pula pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Setiap umatku dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat, yaitu seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari, lantas di pagi harinya ia berkata bahwa ia telah berbuat dosa ini dan itu, padahal Allah telah menutupi dosanya. Pada malam harinya Allah telah menutupi aibnya, tetapi di pagi harinya ia membuka sendiri aib yang telah Allah tutupi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam tidak pernah mengajarkan tradisi buka-bukaan. Islam juga tidak menganjurkan agar calon pasangan suami istri untuk saling menceritakan masa lalunya, karena yang akan menghisap amal istri bukanlah suami. Begitupun sebaliknya. Masa silam sudah berlalu. Baik calon suami atau istri jujur maupun bungkam tidak menceritakan, kejadian itu tidak akan bisa dihapus. Justru cerita yang didengar akan menyayat hati calon pasangan. Lalu bukankah masa silam bisa dijadikan pertimbangan sebelum menikah? Benar. Masa silam memang bisa dijadikan pertimbangan sebelum para calon ini naik ke pelaminan. Dengan ini masing-masing bisa menentukan langkah, lanjutkan atau lupakan. Ada dua hal yang bisa dijadikan pertimbangan dalam masalah ini. Pertama, jika calon suami atau istri bersedia menerima calonnya dengan semua latar belakangnya dan masing-masing menunjukkan perubahan untuk menjadi baik, bisa dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Tugas dia selanjutnya, lupakan masa silam masing-masing dan jangan lagi diungkit. Kedua, jika calon suami atau istri masih keberatan menerima latar belakang calon pasangannya atau selalu dibayang-bayangi kesedihan, bahkan kepercayaan kepada calon pasangan belum bisa tertanam, sangat disarankan agar tidak dilanjutkan. Daripada kebahagiaan keluarga harus tersandra dengan kecurigaan dan rasa kecewa yang berkepanjangan. Ingatlah bahwa bukan syarat tobat dari zina harus menceritakan dan melaporkan dosa zina itu kepada orang lain ya. Siapapun dia. Baik calon suaminya, orang tuanya, saudaranya, ustadznya, gurunya, bahkan termasuk pemimpin yang ada di negerinya. Hadis-hadis yang kami sebutkan di awal tadi dengan tegas menunjukkan bahwa bukanlah syarat tobat itu harus mengakui kesalahan di hadapan manusia. Karena inti dari tobat adalah memohon ampunan kepada Allah dan menyesali perbuatannya. Semoga Allah menutupi setiap dosa-dosa kita yang ada dan memberikan kita taufik untuk segera bertobat. Amin. Yuk klik tombol subscribe di bawah biar gak ketinggalan menyimak video bermanfaat dari Rumaiso TV. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.